ini pimpinan Pak Nur Gufron dan juga Pak Deputi Penindakan Pak Paryoto. Seperti biasanya, nanti setelah poin-poin disampaikan oleh pimpinan, kami persilahkan rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini. Setelahnya nanti bisa juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal lain juga kami persilahkan pada kesempatan sore hari ini. Baik, kami persilahkan pimpinan Pak Nur Gufron untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan dua orang tersangka pada sore hari ini. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat. Pada hari ini, Jumat 9 April 2021, kita menyampaikan konferensi pers dalam hal penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 Dinas Sosial Bandung Barat tahun 2020. Sehingga apa yang kami sampaikan bagaimana lazim di kepemimpinan kami tidak mengumumkan atau memberikan press release pada saat penetapan kami pada saat melakukan upaya paksa, misalnya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain. Jadi tidak pada penetapan tersangka. Sehingga pada hari ini, hari Jumat 9 April 2021, akan kami umumkan bahwa hari ini kami menyampaikan informasi terkait penahanan terhadap tersangka AUS, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023, dan tersangka AW, swasta, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Sebelumnya, KPK telah menetapkan AUS dan AW bersama-sama dengan FTG sebagai tersangka dan telah diumumkan pada 1 April 2021 yang lalu. Untuk yang penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan pada para tersangka masing-masing untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal hari ini. Terhitung mulai tanggal 9 April 2021 sampai dengan 28 April 2021 dengan penahanan rutan sebagai berikut. Pertama, AUS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan dari tanggal 9 April ini. Kedua, AW ditahan di rutan KPK cabang Kafling C1. Ditahan pertanggal 9 April sampai 28 April 2021. Sebagai tindakan antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, maka kepada para tersangka akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan KPK Kafling C1. Adapun konstruksi perkara dan duduk perkara dari perkara ini lebih lanjut akan kami pasrahkan kepada Deputi Penindakan untuk menjelaskannya. Silakan. Maret 2020 karena adanya pandemi Kabupaten Bandung untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan anggaran APBD tahun 2020 pada belanja tidak terduga. Bulan April 2020 diduga ada pertemuan khusus antara AUS Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dengan MTG yang
membahas keinginan dan sangat jadi untuk pengadaan paket bahan sembako pada dinas sosial. Untuk merealisasikan keinginan MTG, kemudian AWS memerintahkan Dinas Sosial KBD dan Kepala UKPBC ke KBB sebagai salah satu penyedia pengadaan sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Bulan Mei 2020, AW menemui AWS untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat yang langsung disetujui oleh AWS dengan kembali memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos Kabupaten Bandung Barat agar ditetapkan kurun waktu April sampai dengan Agustus 2020 di wilayah Kabupaten Bandung Barat dilakukan pembagian bantuan sosial bahan pangan dengan 2 jenis paket, yaitu bantuan sosial jaring pengaman sosial dan bantuan sosial batasan sosial berskala besar sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai 52,1 miliar. Dengan menggunakan bendera CV JCM dan CVSJ, AW mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 36 miliar rupiah untuk pengadaan paket bahan pangan GPS dan pengadaan paket bahan pangan bansos GPS. Sedangkan MTG dengan menggunakan PT JDG dan CVSSGL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 15,8 miliar rupiah untuk pengadaan bahan pangan bansos GPS dan bansos PSBB. Dari kegiatan pengadaan yang dikerjakan oleh MTG tersebut, AWS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh MTG dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar AWS untuk dibagikan pada masyarakat Kota Bandung Barat. MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan AW juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Selain itu, AWS juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik. Atas perbuatan tersebut, AWS disangkakan melanggar pasal 12 huruf I kecil dan atau pasal 15 dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 56 KUH pidana. Dan AW dipersangkakan melanggar pasal 12 huruf I atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 56 KUH pidana. Demikian selesai. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Deputi Penindakan yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya adalah bahwa untuk tersangka AWS ditetapkan berdasarkan pasal dugaan tindak pidana korupsi pasal 12 I, 15 dan gratifikasi, dan untuk tersangka AW secara pasal 12 huruf I atau pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya kami silakan 3 orang penanya terkait dengan perkara ini dulu. 1, kemudian ada lagi di belakang 2,
Dua dulu? Oke, dua dulu. Silakan. Ya, karena kan kemarin sudah ada penetapan tersangka lebih dahulu ya, terkait MTG. Jadi artinya sudah ya, tidak jauh berbeda lah konstruksi kasus maupun pengembangannya nanti. Ya mungkin yang saya mau lihat perjelas saja tadi kan Pak Gufron menyatakan bahwa ada kedatangan MTG yang coba mengatakan menyanggupi ya tentunya dengan maksud dan tujuan adanya pembagian. Apakah memang inisiatif itu berasal dari MTG dalam ini? Ini kan pola kasus yang memang seharusnya menjadi pintu masuk. Selain sebelumnya itu ada bansos Jabodetabek dan kembali ini di sebuah kabupaten. Apakah KPK sudah melakukan mapping atau melakukan SWOT bagaimana pola penunjukan langsung di setiap daerah terkait dengan bansos pandemi ataupun PSBB ini? Artinya bahwa sangat rentan dengan adanya kedaruratan situasi pandemi ini berkaitan soal pendidikan. Jadi ada semacam azas manfaat ketika memang dikatakan urgensi atau kedaruratan yang kemudian dilakukan pola penunjukan langsung yang kita tahu sesuai PP 54 soal pengadaan barang dan jasa, terus kemudian melalui katalog atau online soal pengadaan barang dan jasa. Ini apakah KPK sudah menelisik wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia terkait kasus pengadaan dan penunjukan kasus bansos ini? Ini kan sebuah PR besar bagi KPK secara institusi, apalagi kan baru ditambah energi baru dengan dilantiknya 8 penyidik baru KPK ini kan tentunya akan menambah oktan dan bagi mesin ataupun bahan bakar KPK untuk lebih memiliki akselerasi. Paling diizinkan mungkin untuk langsung kasus lain. Kalau ada teman-teman untuk kasus ini ada satu lagi dulu ya, kasus ini silakan di belakang. Itu dulu yang buat. Terima kasih. Yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufron dan Pak Deputi Pak Karyoto. Saya ingin menanyakan soal ini kan ada penerimaan gratifikasi ya Pak. Deliknya ada penerimaan gratifikasi, ada benturan kepentingan. Nah, dari jumlah total yang KPK identifikasi hasil penerimaan gratifikasi maupun yang diberikan MTG sebelumnya ke Pak Bupati sekitar 1 miliar itu, apakah sudah ada perubahan bentuk, pengalihan bentuk maksudnya Pak, dari uang yang diterima atau keuntungan yang diperoleh itu? Misalnya apakah dalam bentuk barang seperti mobil atau apa dan sebagainya begitu ya, atau misalnya aset lainnya begitu. Kalau sudah ada perubahan bentuk itu, apakah kemudian akan dilakukan penyitaan, mengingatkan gratifikasi kan butuh pembuktian terbalik dari terdakwa nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih soal kasus ini, apakah selain yang bansos yang diurusi atau paket sembako tersangka MTG sebelumnya itu ada paket lain yang diduga oleh Pak Bupati dan anaknya itu juga terjadi benturan kepentingan, pasal 12 huruf I, atau misalnya penerimaan lain di paket bansos lain gitu, atau misalnya paket yang selain sembako ada nggak paket lainnya gitu, sederhananya gitu. Yang ketiga Pak Gufron, Pak pimpinan, ini kan anak dan bapaknya Pak. Ini seperti berulang korupsi di lingkungan keluarga. Nah, artinya sebelumnya ada menantu dan bapak menantunya, ada satu keluarga lengkap begitu, bapak, istri, anak, menantu gitu ya, ada lagi kakak, beradik. Nah, ini bagaimana sebenarnya Pak Gufron? Kalau kita lihat membaca beberapa survei indeks persepsi korupsi misalnya BPS 2020, kemudian Kompas terakhir itu Maret 2021 kemarin, 29 Maret, itu ternyata korupsi di lingkungan keluarga masih sangat
tinggi gitu, bahkan kian permisif. Nah, maksud saya begini Pak Gufron, bagaimana sebenarnya menyikapi dari sisi pencegahan korupsi di lingkungan keluarga? Ini kan dalam case ini bapaknya punya jabatan sebagai bupati, anaknya juga ternyata ikut bermain begitu, menggandeng pihak swasta. Nah ini bagaimana nih Pak untuk mengafirmasi pencegahan korupsi di lingkungan keluarga, lebih khusus kaitannya dengan keluarga pejabat publik? Apakah perlu masih mencari keuntungan, memperkaya diri dan sebagainya, atau seperti apa? Terima kasih Mas Arya. Salam. Ada lagi terkait perkara ini? Ya ada ya. Baik. Ya. Kami silakan. Terima kasih. Untuk yang detail kasusnya, misalnya tadi berapanya dan apa saja yang sudah dianu, nanti Pak Deputi Penindakan yang akan mengupdate ya progresnya. Saya tentu pada yang bersifat kebijakan-kebijakan tadi, yang membaca kasus demi kasus itu, lantas kemudian modelingnya bagaimana begitu ya. Yang dipertanyakan tadi dari Mas Mario misalnya, bahwa pola penunjukan langsung dalam situasi bencana. Karena memang prinsipnya kala bencana keselamatan rakyat itu yang utama. Maka kemudian segala prosedur pengadaan barang dan jasa yang semula pakai tender dan lain-lain kemudian dilonggarkan. Karena kalau kemudian tetap dalam skim normal, tentu kemudian masyarakat terkorbankan. Tapi sebaliknya, resikonya adalah kemudian ketika dilonggarkan, ketika kemudian dimungkinkan dengan penunjukan langsung, di beberapa bencana, bukan hanya pandemi saat ini, bencana di Aceh, di Nias, di Lombok, kemudian di Banten, di Jogja, itu kita kemudian selalu melihat potensi kelonggaran untuk menggunakan mekanisme penunjukan langsung itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang itu adalah korupsi. Kami sudah memetakan itu, bukan hanya ketika COVID ini. Maka ketika kemarin pemerintah mengumumkan bencana COVID-19 ini, KPK kemudian sudah melakukan mapping itu, maka kemudian mengeluarkan 3 surat edaran agar proses pengadaan langsung yang dimungkinkan berdasarkan peraturan Kepala LPP nomor 13/2018, di mana dalam kondisi bencana memungkinkan melakukan pengadaan dengan penunjukan langsung, tetapi dengan memberikan arahan-arahan agar tidak ada, pertama, tidak ada kemudian konflik interest. Salah satunya adalah menunjuk di mana rekanannya adalah keluarga sendiri. Tidak boleh ada kemudian penunjukan yang ditunjuk ada kickback, ada rekayasa dan lain-lain. Kami sudah memberikan arahan lapang rambu-rambu untuk kemudian tidak laksanakan. Tapi faktanya pencegahan yang kami lakukan dari awal itu, tapi tetap kemudian seakan-akan ya faktanya masih terjadi. Tapi KPK sudah mengantisipasi, karena dari beberapa bencana sejak 2004 sampai akhirnya 2021 itu bencana demi bencana ternyata menjadi bancaan untuk korupsi. Faktanya seperti itu. Tetapi KPK tidak merasa kecolongan. Karena dari awal KPK sudah membaca itu, mengantisipasinya, tetapi masih terjadi. Sekali lagi, inilah kenakalan, inilah kejahatan. Karena semuanya sudah diarahkan melalui beberapa surat edaran. Bahkan KPK juga menciptakan atau membuat aplikasi Jaga Go ID agar masyarakat melaporkan hal-hal yang sekiranya baik dari pengaduan, keluhan maupun laporan dugaan tindak pidana korupsi. Itu semua dalam kerangka KPK mengantisipasi adanya penyalahgunaan COVID-19 ini untuk kepentingan pribadi. Itu sudah kami laksanakan. Termasuk juga
pertanyaan kedua ini, korupsi di kalangan keluarga. Karena memang yang kami rasakan memang di beberapa kasus, utamanya terhadap kepala daerah, kemudian kepala dinas tertentu, itu masih banyak yang penunjukannya kepada rekanan penyedia barang dan jasanya itu masih kepada keluarga besarnya sendiri, kepada anak, kepada menantu, kepada istri, dan kepada istri-istri yang lain, kadang-kadang begitu. Itu masih terjadi, bukan hanya di Bandung Barat, tapi di beberapa daerah. Dan saat ini prosesnya masih kami lakukan. Sekali lagi, KPK sudah mengantisipasi, tapi karena memang sudah dari awal dimanfaatkan bahwa kelonggaran COVID-19 ini kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan kepentingan pribadi itu faktanya. Saya kira itu. Kalau kemudian pertanyaan lebih lanjut, MTQ dan lain-lain, mohon ditambahkan oleh Pak Karyoto. Kami silakan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan, mudah-mudahan sehat semua. Saya mesti hati-hati nih, tidak boleh salah bicara lagi. Kalau deputi penindakan salah bicara, jadi topik yang hangat gitu ya. Nanti jangan sampai dipanggil tiwas gara-gara salah ngomong. Kita hanya berharap keceplosan aja. Memang Pak Mari ini mancing-mancing terus. Baik, mohon maaf, mohon izin saya akan menambahkan. Pertanyaan Pak Mari ini kalau tidak dijawab dia nanya lagi masalahnya. Yang pertama masalah kenapa misalnya maksud kedatangan NTB ya. NTB kan mungkin orang-orang yang sudah dikenal di lingkungan kabupaten oleh Bapak Bupati, sehingga jelas kalau ada apa-apa selalu mengundang orang-orang yang dikenalnya. Dan ini adalah salah satu kelalaian dianggapnya bahwa pengadaan ini dalam keadaan darurat. Walaupun keadaan darurat, kalau memang normanya harus betul-betul benar, makanya tidak akan terjadi tindak pidana. Contoh, kalau mereka tidak menerima feedback, kemudian dengan harga yang wajar, dan menunjuk orang-orang yang berkompeten, nah itu salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penunjukan vendor atau penyedia jasa. Nah kemudian, kalau kita melihat tentang mapping, mungkin rekan-rekan juga paham bahwa bansos GPS ini sporadis. Ya. Seketika waktu itu ada pandemi, pemerintah mengambil langkah di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan di berbagai macam pemerintah daerah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk menopang kegiatan pemerintah ini. Jelas saja kalau KPK kenapa tidak bisa memapping semuanya. Kalau modus operandi dan lain-lain kita sudah paham semua. Namun daya pantau KPK ini terbatas. Kenapa ke Bandung Barat yang kena dan Kemensos di pusat? Ya karena dekat pertama. Kemudian kalau kita dalam waktu sekejap kita langsung menyebar lebar, tentu dapat, dan juga waktu itu pandemi betul-betul masih mencekam. Ya, jadi waktu itu kami sudah koordinasi dengan Mbak Asrin. Salah satu instrumen penegak hukum yang mampu melakukan monitoring secara menyeluruh adalah kepolisian. Karena kepolisian mempunyai tool-tool di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan di pusat. Kalau KPK hanya satu di kantor pusat saja. Kemudian, Inisiatif Pak Deputi. maksudnya? Ya terkait inisiatif itu kan yang saya tanyakan tadi. Oh ya. TG itu kan awalnya datang menyatakan bahwa menyangkuti, bahwa artinya memang inisiatif ini dari TG. Mungkin apa seperti apa? Itu yang Ya, begini, ada inisiatif kalau tidak bersambut juga tidak akan bisa sejalan. Ada inisiatif, ada keinginan, karena kalau yang namanya kronisme ya, yang satu lagi rekan itu mengatakan nepotisme. Nah, sekalian saya jawab sekalian, ya, sangat bagus undang-undang kita bisa menjangkau ke arah situ dengan adanya konflik of interest pasal 12.1 yang seharusnya kalau
Seorang kepala keluarga yang bijak harusnya menjaga keluarganya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang sifatnya membahayakan dirinya. Apalagi tindak pidana korupsi ini ya jelas ya sangat bertentangan dengan harapan masyarakat, dan tentunya ini juga sangat disorot oleh masyarakat. Nah, ini juga semua akibat dari laporan masyarakat, karena masyarakat yang peduli sehingga melaporkan. Nah, sehingga pada saat awal-awal ada pandemi kami berangkat ke Bandung Barat. Ya. Kemudian masalah gratifikasi berapa besarannya? Nah, ini setelah kami melakukan upaya paksa, biasanya kami ngebut itu untuk melakukan berbagai macam upaya paksa yang lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, sebagaimana hasil dari kejahatan korupsi itu sendiri. Kalau hasilnya 5, ya kita ngejar 5, gitu. Nah, nanti kita akan mengkaji apakah harga barang-barang itu, misalnya penyedia mengatakan harga barang itu 10, sebenarnya harga barang itu 8, berarti kan dia masih ada curangnya juga, itu akan kita kejar juga. Semua bentuk keuntungan yang tidak sah akan kita upayakan untuk disita kembali. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik, ada lagi? Yang lainnya? Oh, boleh. Silakan. Ya, oke Pak, mumpung ada Pak Gufron, ini pertama masih dekat dengan Bandung Barat, yaitu kasus pengembangan Indramayu. Ini kan sudah KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan sejumlah penggeledahan. Ini pertanyaannya apa sih kendalanya sehingga belum dilakukan adanya pemanggilan yang bersangkutan atau bahkan belum diumumkan siapa tersangka pengembangan dari Indramayu ini, gitu loh kan. Ini kan jelas kemarin rumahnya sejumlah anggota DPRD Pemprov Jabar, rumahnya AB digeledah, rumahnya siapa lagi, ya, itu kenapa kendala sehingga ini agak lambat. Terus kedua, ada lompat dari Bandung Jawa Barat menuju Pulau Bintan. Kemarin dari pemeriksaan sejumlah saksi, khususnya pemeriksaan terhadap istri dari Bupati Bintan yang diketahui juga merupakan anggota DPRD Kepulauan Bintan. Nah, ini kan ada semacam kembali urusan sehati dalam keluarga untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini kira-kira apakah memang ada hubungan langsung antara sang Bupati Bintan sendiri dengan istrinya dalam kasus dugaan semacam fee cukai. Ini kan informasinya ada jatah fee terkait cukai tersebut yang sebelumnya Pak Deputi bilang ada semacam daerah kemudahan atau bebas cukai di 3 atau 4 kabupaten di Kepri itu. Sebenarnya apakah KPK sudah menelisik jatah-jatah itu? Misalkan kalau cukai rokok itu berapa persen sih fee-nya? Atau memang informasi di sana kan per satu slot itu 1.200 jatah fee-nya untuk pejabat-pejabat setempat. Kalau ada rokok misalkan 1 juta bal itu kan buset, udah bisa berenang di atas fee itu kan gitu. Itu apakah KPK udah bisa menelisik berapa jatah bupatinya atau DPRD-nya atau fee itu baru rokok lah, belum tadi Pak Deputi kemarin bilang minuman beralkohol, belum lagi mobil-mobil build up dan lain-lain. Terus khusus Pak Gufron, evaluasi apa yang dilakukan KPK secara kelembagaan, khususnya pimpinan terkait kasus IGAS ini? Bahwa ini adalah kasus pertama pegawai KPK dalam masalah pengelolaan barang bukti gitu loh. Artinya bahwa kalau dilihat protapnya itu kan cukup lumayan, ada 3 lapis menuju ruangan itu nggak boleh sembarangan, harus orang di dalam ruangan juga harus orang tertentu, bahkan ada berangkas yang kode-kodenya hanya diketahui oleh beberapa orang satgas yang khususnya mengelola barang tersebut.
Dari kasus kemarin, kira-kira pimpinan mengambil langkah apa untuk melakukan pembenahan? Itu baru dalam pengelolaan. Ketika ketahuannya kan ketika memang mau dilelang, loh kok barang nggak ada gitu. Nah ini kan menarik dalam artian bahwa selama ini tidak pernah terjadi, ternyata ada celah di sana. Kira-kira eksekusi dalam bagaimana menyikapi kasus ini seperti apa? Itu untuk Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Terakhir ada lagi, sudah cukup ya diwakili oleh Mas Mario ya. Iya, ada satu. Selamat sore Pak, dari MNC. Izin pengenalan Presiden melalui Menko Polhukam telah menerbitkan Kepres terkait Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Nah, di sana itu nggak ada nama KPK, itu kenapa ya? Apa karena mau atau gimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terakhir, sebelah kiri kanannya sama ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Mario sama Mas Rafael. Baik. Sebenarnya ini Pak Mario itu menjebak terus nih. Kalau saya katakan tegas, saya tidak akan jawab dulu sebelum waktunya. Ya. Nanti aja Pak Mario, nanti daripada salah lagi dibilang apa? Colongan eksplosif lagi. Ya, nanti belum waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Silakan Pak Iwan. Ya, saya berbicara tentang bagaimana perbaikan tata kelola dalam pengelolaan barang bukti di KPK setelah adanya kasus pencurian barang bukti berupa emas lantaan atau logam mulia tadi. Jadi KPK memang selama ini untuk masuk itu ada 3 lapis. Tapi karena 3 lapis itu mungkin di tingkat kejenuhan ya. Artinya karena walaupun 3 lapis tapi karena sudah terbiasa orangnya itu, maka kemudian pada saat yang pertama itu sesungguhnya memang dia berhak 1 tahap, tapi untuk tahap berikutnya pakai kunci, dan kuncinya itu ada di tangan orang lain tapi di tasnya, dia ambil di tasnya itu. Jadi dia mencuri ada 3 orang 3 lapis, misalnya ini dia. Orang ini untuk masuk ke tahap berikutnya harus melalui tahapan kunci di tangan saya. Nah, kunci di tangan saya itu kemudian dia curi di tasnya, itu pun tidak diketahui. Itu yang terjadi. Ya, tapi karena pemegang kunci itu ya karena sudah merasa akrab, sehingga tasnya juga ditempatkan di tempat yang dia tahu gitu. Nah, itu yang fakta terjadi. Oleh karena itu kami akan kemudian melakukan perbaikan, akan merotasi. Maksudnya rotasi apa? Rotasi baik personal maupun secara reguler kunci itu akan menggunakan kode-kode yang selalu akan secara reguler kami angkat kembali. Sehingga tidak kemudian ketika dia sudah tahu tahap berikutnya dan berikutnya, itu kemudian bisa digunakan. Itu yang akan kami lakukan perbaikan untuk mengakses kepada barang bukti ke barang kas kami akan lakukan pemutaran, artinya supaya passwordnya itu kemudian tidak tetap selama 1 tahun. Nah, selama ini kan masih tetap. Kami akan melakukan acak yang ya walaupun operatornya orang-orang, tapi kemudian otoritas perubahan password itu kami akan alihkan ke pimpinannya, supaya kemudian pimpinannya itu kemudian secara reguler menentukan passwordnya masing-masing, sehingga walaupun pengelolanya tetap, tapi passwordnya sudah akan berubah-berubah. Itu yang akan kami lakukan. Jadi ini adalah bagian sesungguhnya, walaupun kami kecolongan, tapi kemudian kami juga secara prosedural langsung kami lakukan penyelamatan kepada barangnya, baru kemudian orangnya kami serahkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu kami laporkan ke Polres Jakarta Selatan, termasuk juga
pengawasan internal kami, melakukan proses internal, termasuk juga melaporkan ke Dewas. Itu bagian dari konsekuensi KPK menjaga apapun yang terjadi, walaupun salah, tapi kami tetap lakukan secara prosedural untuk membuktikan bahwa KPK adalah manusiawi salah, tapi KPK disiplin dalam menegakkan aturan-aturan. Itu yang pertama. Kedua, tentang Kepres tentang hak tagih BLBI. Kali lagi, KPK berdasarkan Undang-Undang 30 2002, Junto 19 2019, memang tugasnya adalah untuk melakukan penegakan hukum. Apa penegakan hukumnya? Mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hak tagih secara keperdataan, secara hukum, itu memang wilayahnya adalah wilayah pemerintah, dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara. Walaupun begitu, walaupun KPK tidak termasuk dalam Kepres penanganan hak tagih tersebut, tetapi KPK selama masih memiliki data-data, baik kasusnya Safruddin Asa Temenggung, Samsul Nur Salim, Ijen Nur Salim, mungkin juga siapa satunya? Siapa itu satunya itu? Sebut saja dia bunga. Nah, oke. Siapapun pokoknya yang sedang disidik di KPK, kalaupun kemudian datanya kami memiliki, tapi belum naik gitu ya, seperti SN dan IN, tentu kami akan support kepada pihak-pihak yang dalam Kepres ini ditunjuk untuk melakukan penagihan, misalnya ke Jaksa Pengacara Negara maupun ke Polri dan lain-lain yang tercantum dalam penanganan hak tagih BLBI tersebut. Jadi KPK akan mensupport apa-apa yang telah KPK peroleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang sampai saat ini masih tersimpan rapi. Itu yang kami akan lakukan. Terima kasih. Pak Gufron, lanjut soal yang tadi Pak. Ini kan Pak Gufron menyatakan bahwa akan mensupport data. Nah, bagaimana dengan ini? Oke, juga bersama saya kita ini tidak usah perdebatan. Maksud saya, data yang sudah diberikan dengan Kepres itu, apakah kemudian akan diserahkan langsung oleh KPK ke Jaksa Pengacara Negara dengan melihat Kepres tadi untuk kemudian secara perdata misalnya 4,58 triliun itu bisa ditarik kembali. Artinya secara otomatis KPK melihat ada Kepres, ada peluang, maka langsung menyerahkan data itu untuk pemulihan dari keperdataan untuk kerugian negara itu, Pak. Ya, jadi kalau untuk kasus yang sudah kami SP3-kan berdasarkan pasal 32, kalau kemudian ada hak-hak kerugian negara yang bisa kemudian ditagihkan menggunakan mekanisme keperdataan, tentu KPK akan kemudian menyerahkan. Termasuk dan tidak terbatas yang sudah di SP3-kan. Kasus-kasus yang lain yang berkaitan dengan BLBI, kalau kemudian tim Kepres ini akan membutuhkan data tersebut, kami akan melakukan. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya kira sudah jelas ya, Mas Sabir. Ada tambahan? Cukup? Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Nur Gufron, Pak Karyoto yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.